Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Prasetyo dengan NIM R1C124030 dari kelas B. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai FAD dan LAD, dan ada penentuan umur batuan menggunakan foraminifera, dan ada biosonasi dan fosil index, dan ada langkah-langkah analisis laboratorium, kemudian ada interpretasi lingkungan pengendapan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Langsung saja. Nah, yang pertama itu konsep LAD dan FAD. Nah, FAD atau First Appearance Datum adalah titik stratigrafi terendah di mana suatu takson pertama kali muncul dalam rekaman batuan. Ini menandai awal keberadaan spesies dalam waktu geologi. Nah, untuk LAD sendiri atau Last Apparent Datum yaitu titik stratigrafi tertinggi yang menandai kepunahan atau menghilangnya suatu takson dari rekaman batuan secara global maupun lokal. Nah, untuk garis keturunan evolusi itu merupakan rentang dari FAD dan LAD, yaitu merepresentasikan durasi hidup takson tersebut. Bunga linear ini menjadi dasar penentuan umur batuan yang presisi dalam industri migas. Nah, faktor yang mempengaruhi FAD dan LAD ini ada 3. Yang pertama itu migrasi spesies. Nah, kemunculan pertamanya itu seringkali mencerminkan waktu migrasi organisme ke suatu wilayah tertentu, bukan saat evolusi pertama kali terjadi secara global. Nah, kedua itu perubahan lingkungan. Nah, kondisi paleoekologi yang tidak mendukung dapat menyebabkan kepunahan lokal atau LAD semu, di mana spesies sebenarnya masih hidup di area lain. Nah, kemudian ketidaksempurnaan catatan fosil. Adanya hiatus atau celah sedimentasi dalam lapisan batuan dapat menghilangkan bukti fisik keberadaan spesies, menciptakan data batas umur yang tidak akurat. Kemudian prinsip biostratigrafi. Nah, sebelumnya biostratigrafi sendiri kalau dalam ilmu stratigrafi ialah pengelompokan batuan berdasarkan kelimpahan fosil yang ada. Nah, untuk kelimpahan tinggi itu foraminifera ditemukan dalam jumlah yang masif pada sedimen laut tunggal, memungkinkan pengambilan sampel statistik yang valid untuk korelasi global tanpa memerlukan volume batuan yang besar. Kemudian evolusi cepat. Nah, lajur mutasi morfologi cangkang yang sangat cepat menghasilkan biozona yang sempit. Hal ini memberikan resolusi waktu geologi yang sangat presisi hingga skala ribuan tahun. Kemudian suksesi taksonomi. Nah, pola kemunculan awal dan akhir spesies tertentu membentuk urutan kronologis yang konsisten di berbagai cekungan sedimen di laut. Nah, lanjut untuk skala waktu dan evolusi. Nah, rentang kronologis. Nah, rekam jejak foraminifera membentang luas dari era Kambrium hingga Holosen, mencakup ratusan juta tahun sejarah bumi dalam lapisan sedimen. Nah, era keemasannya itu pada era Mesozoikum. Nah, puncak diversifikasi terjadi pada masa Mesozoikum dan Kenozoikum, di mana morfologi cangkang berkembang pesat sebagai respon terhadap perubahan lingkungan global. Nah, ada korelasi biostratigrafi. Nah, perubahan faunal yang terukur memberikan resolusi tinggi terhadap skala waktu absolut, memungkinkan penentuan umur batuan sedimen secara spesifik. Nah, untuk biosonasi atau pembagian satuan stratigrafi. Nah, biosonasi adalah pembagian lapisan batuan berdasarkan kandungan fosil yang terdapat di dalamnya, memungkinkan korelasi waktu dan lingkungan antar wilayah geologi yang berbeda. Nah, zonanya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama zona interval. Nah, ditentukan berdasarkan FAD dan LAD tadi dari 1 atau 2 takson yang terdapat. Kemudian ada zona kumpulan atau assemble, ditentukan oleh asosiasi alami dari 3 atau lebih taksa yang muncul bersamaan dalam rekaman batuan. Dan ada chronozone, unit biostratigrafi yang mencakup seluruh batuan yang terbentuk selama masa hidup taksa tertentu secara global. Nah, kemudian karakteristik fosil index. Nah, fosil index itu dia memiliki syarat-syarat. Pertama, dia itu fosil harus memiliki morfologi yang khas agar mudah dikenali oleh paleontolog, serta ditemukan dalam jumlah yang melimpah untuk meminimalisir bias sampling. Dan distribusi dan durasi, memiliki penyebaran geografis yang luas, melintas berbagai lingkungan pengendapan, namun memiliki rentang hidup geologis atau stratigrafi yang pendek dan spesifik. Dan korelasi dan sinkronisasi, berfungsi sebagai alat sinkronisasi umur batuan yang akurat antar cekungan sedimen yang terpisah, memungkinkan penentuan biozonasi
secara presisi dalam skala global. Dan ini contoh-contoh fosil indeks dari foraminifera plantonik bisa dilihat, dan rentang umur geologisnya juga. Dan ada prosedur preparasi sampel. Nah, ini merupakan alur-alur kerja. Pertama itu pengambilan sampel. Nah, sampel diambil berupa material atau batuan sedimen yang berasal dari pengomboran ataupun dari singkapan. Nah, kemudian dilakukan penghancuran. Batuan dihancurkan secara mekanis menjadi fragmen-fragmen kecil, kemudian direndam dan dicuci untuk memisahkan mikrofosil dan matriks lempung. Kemudian ada pengayaan teknis. Nah, residu disaring menggunakan ayatan standar laboratorium dengan ukuran mesh 63 mm dan 125 mm untuk mendapatkan konsentrasi foraminifera yang bersih. Dan ada alur kerja persiapan atau preparasinya. Pertama, pengeringan dan pemisahan. Nah, setelah dicuci, sedimen dikeringkan dalam oven yang suhu rendah untuk mencegah kerusakan struktur kalsit. Pemisahan dilakukan menggunakan ayakan standar mesh 600 sampai 200 untuk mengisolasi fraksi mikrofosil dari matriks lempung dan pasir. Nah, ada pemasangan atau mounting. Nah, spesimen yang telah dibersihkan diletakkan di atas micropaleontological slide menggunakan jarum halus atau hairbrush. Perangkat khusus digunakan untuk menjaga posisi foraminifera agar tetap stabil saat dilakukan rotasi untuk pengamatan berbagai sudut pandang. Nah, ada pengamatan mikroskopis. Nah, pengamatan mikroskopis ini menggunakan mikroskop binokuler dengan pembesaran 40 hingga 1000 kali. Nah, fokus utamanya dia ini untuk menganalisis morfologi cangkang, kamar, dan ornamen-ornamen serta yang digunakan untuk penentuan sonasi biostratigrafi dan umur geologi. Nah, ada interpretasi data dan korelasi sumur. Nah, tahap pertama itu kita melakukan observasi primer. Kita mencatat kelimpahannya dan melakukan dokumentasi terkait fosil-fosil atau mikrofosil saja yang hadir dalam interval dan kedalaman tertentu. Dan yang kedua, standarisasi. Nah, membandingkan data lokal dengan standar internasional atau zona Berggren atau Person et al. Untuk memastikan validasi stratigrafi lintas cekungan. Dan tahap 3, sintesa akhir, di mana kita setelah mengetahui fosil-fosilnya, kita mengintegrasi titik FAD dan LAD-nya untuk menentukan tahapan ataupun rentan umur geologi dari batuan yang dianalisis. Kemudian untuk selanjutnya kita bisa menginterpretasi lingkungan pengendapan. Yang pertama itu kalau dari plantonik, dia itu kita dari kalau foraminifera plantoniknya kita bisa tahu untuk umur batuannya dan korelasi waktu regional. Kemudian untuk bentonik kita bisa mengetahui indikator kedalaman atau paleobatimetri kondisi ekologi lokal. Nah, ini beberapa parameternya seperti kedalaman, salinitas dan temperatur air, kadar oksigen yang terlarut, dan jenis substrat dan energi arus bawah tanah. Nah, untuk distribusi foraminifera bentonik ini sangat sensitif terhadap perubahan dasar laut. Perubahan asosiasi spesies menunjukkan transisi dari zona inner neritik atau neritik dalam menuju abyssal atau zona laut dalam, memberikan data akurat bagi permodelan fasies sedimen. Nah, kemudian ada zona batimetri dan biofasies guna untuk mengetahui kedalaman berapa batuan kita ini terendapkan atau fosilnya ini hidup. Nah, ini zona batimetri untuk pembagiannya. Dan ada klasifikasi biofasies menggunakan sistem Lobkovsky atau ZB untuk menentukan kedalaman purba berdasarkan kumpulan mikrofosil foraminifera bentonik. Kemudian untuk respons lingkungan dan stres. Nah, spesies yang toleran mampu bertahan pada fluktuasi salinitas dan oksigen yang rendah, sedangkan yang sensitif yaitu mengindikasikan lingkungannya dia itu lebih stabil dengan kontrol batimetri yang ketat. Nah, kemudian untuk habitat modern dan analogi masa lalu. Nah, prinsip uniformitarianisme itu dengan slogan "The present is the key to the past", menggunakan data ekologi yang modern untuk menginterpretasi suksesi batuan, sedimen, dan evolusi mikrofosil secara akurat. Nah, ada produktivitas permukaan laut. Nah, kaitan langsung antara nutrisi di permukaan dengan kelimpahan foraminifera di dasar laut. Fluktuasi populasi mencerminkan perubahan arus dan suhu
air laut global. Kemudian ada aplikasi asosiasi bentonik. Nah, rekonstruksi lingkungan purba atau paleo environment melalui pemetaan sebaran spesies yang memiliki kemiripan dengan habitat bentos di laut modern saat ini. Nah, kemudian untuk studi kasus biostratigrafi di Indonesia sudah diterapkan di beberapa daerah, contohnya itu di cekungan Sumatera. Aplikasinya itu sonasi foraminifera plantonik dan bentonik dalam penentuan batas umur Eosen dan Oligosen yang presisi untuk permodelan reservoir. Ini ada di daerah Kalimantan di formasi Tanjung. Korelasi biostratigrafi ini digunakan pada lapisan berumur kapur atas menggunakan himpunan fosil index untuk memetakan distribusi sekuen pengendapan. Nah, kemudian untuk rekonstruksi Sumatera Margin, integrasi data mikropaleontologi foraminifera untuk merekonstruksi perubahan lingkungan pengendapan dan dinamika tektonik margin Sumatera. Dan ada aplikasi dalam eksplorasi migas. Nah, pada eksplorasi migas, biozona dan biostratigrafi digunakan untuk penentuan umur batuan. Contohnya pada identifikasi presisi umur reservoir dan batuan penutup atau seal rock menggunakan biozonasi foraminifera untuk memvalidasi sistem hidrokarbon. Dan ada korelasi antar sumur, sinkronasi lapisan bawah permukaan lintas area pengeboran berdasarkan kesamaan kandungan mikrofosil secara kronostratigrafi. Ada identifikasi ketidakselarasan, mendeteksi adanya unconfirmity atau ketidakselarasan atau celah waktu geologi yang krusial bagi interpretasi urutan stratigrafi dan jebakan struktural. Dan ada kesimpulan. Nah, alat biostratigrafi yang efektif itu adalah foraminifera. Kenapa? Karena dia itu memiliki kelimpahan yang sangat tinggi dan penyebarannya yang sangat luas. Kemudian dia juga itu memiliki waktu evolusi yang sangat singkat. Kemudian ada integrasi data mikrofosil, kombinasi data spesies plantonik untuk korelasi kronostratigrafi dan spesies bentonik untuk interpretasi batimetri menghasilkan model geologi yang presisi. Ada reduksi risiko eksplorasi, akurasi dalam analisis sumur membantu industri energi memvalidasi struktur reservoir dan sejarah termal cekungan secara signifikan dalam mengurangi risiko kegagalan pengeboran. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.